Mari kita berdoa. Bapak, hamba hari ini akan membawakan firman-Mu, yaitu tentang gereja di Smyrna. Pimpin mulut hati hamba agar firman yang disampaikan benar-benar hanya berasal dari-Mu. Hamba tidak bisa apa-apa, tetapi hamba hanya bergantung kepada kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, buka juga hati jiwa-jiwa yang mendengarkan, agar firman yang ditaburkan dapat berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat, dan tidak terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Terima kasih Tuhan, janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, aku langsung sharing. Sudah bisa lihat? Ya. Kelihatan ya? Oke. Judul hari ini kita masuk ke bagian 2 dari pembelajaran 7 gereja di Kitab Wahyu. Kali ini tentang gereja di Smyrna. Jadi sebenarnya 7 gereja ini melambangkan 7 gereja yang saat ini juga. Tinggal bagaimana kita menerapkannya kepada persoalan-persoalan di gereja sekarang. Jadi nanti saya akan bagi 2 sesi. Sesi pertama ini tentang saya akan menjelaskan apa problem gereja-gereja pada zaman gereja mula-mula, dan sesi kedua nanti kita buka buka Zoom lagi untuk diskusi apa yang terjadi sebenarnya di gereja-gereja sekarang dan apa yang bisa bisa kita pelajari dari gereja-gereja yang saya bawakan di dalam 7 gereja ini. Saya mulai aja. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 saya bagi 2. Pertama 8 sampai 9, bagian kedua 10 sampai 11. Bagian pertama Wahyu 2 ayat 8 sampai 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman Logos. Inilah Logos dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka dari siapa? Dari orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Nah, saudara, yang saya kasih warna merah itu adalah kata kunci dari semuanya, ya, kata kuncinya. Karena itu saya akan bahas satu persatu. Ingat, siapa yang menuliskan surat kepada gereja-gereja di Wahyu? Yesus Kristus, yang atau disebut Logos. Yang pertama dia memperkenalkan dirinya sebagai permulaan dari ciptaan. Ingat yang di gereja yang sebelumnya? Dan yang gereja di Smyrna ini dia memperkenalkan bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Oke, nanti kita lihat apa hubungannya dengan itu. Oke. Pertama saya mulai dulu dengan sejarah Smyrna. Smyrna adalah sebuah kota besar di Asia Kecil. Secara historis, ia bersaing dengan Efesus dan Pergamun untuk status gelar kota pertama. Ternyata Smyrna, Efesus dan Pergamun adalah kota yang di pinggir pantai, wilayah pesisir. Nama Smyrna diterjemahkan sebagai mirth. Pada zaman kuno, aroma mahal ini juga merupakan ekspor utama kota ini. Jadi kota ini penghasil yang namanya mirth, atau bahasa Indonesianya adalah mur. Ingat nggak waktu 3 orang Majus itu membawa hadiah kepada Tuhan Yesus? Salah satu adalah mur. Mirth atau mur bahasa Indonesia, mirth itu dari bahasa Arab, adalah getah atau resin alami yang diekstraksi dari sejumlah spesies pohon kecil dan berduri dari genus Commiphora.
Resin mur telah digunakan sepanjang sejarah sebagai parfum, dupa, dan obat-obatan. Maka mur itu sebenarnya waktu 3 orang Majusi memberikan Tuhan Yesus hadiah itu sebagai lambang dupa dan lambang untuk penyembahan. Oke, nah ini adalah gambar dari mir, dipakai untuk orang mati kalau mau diparfumin, dia juga pakai mur. Ya, jadi ini terkait dengan konteks sebelumnya bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah yang mati dan yang telah bangkit kembali. Oke, konteksnya ada hubungannya. Oke. Bagi kedua, terletak di pantai dan jalur perdagangan ke semua kota provinsi ini, Smyrna seperti halnya Efesus. Ya, lihat ya. Smyrna, Efesus itu ada di teluk, di tepi pantai. Jadi ini dia orang ada pelabuhan. Laodikia kaya juga, tapi Laodikia tidak mempunyai pelabuhan. Yang mempunyai pelabuhan adalah Efesus dan Smyrna. Oke? Seperti halnya Efesus mampu mencetak kekayaan yang sangat besar dari pelabuhan dan kegiatan komersialnya. Smyrna sudah dihuni jauh kuno, sebuah koloni Yunani di Ionia. Ionia ini seluruh dari ini, wilayah pesisir tengah Anatolia, ini Anatolia Barat, sudah sejak 1000 Masehi. Jadi inilah kota tua Smyrna. Sedangkan Laodicea ini belum ditemukan. Laodicea ditemukan oleh siapa? Laodice pada tahun 250 sebelum Masehi. Sedangkan Smyrna sudah ada sejak 1000 sebelum Masehi. Pada abad ke-6, Smyrna dijarah dan sebagian besar dianiaya. Jadi hancur Smyrna pada abad ke-6. Namun Alexander Agung pada tahun 356 dan 323 dan penerusnya membangun kota Smyrna ini kembali yang memungkinkan kota ini menjadi terkenal di masa Romawi, yaitu pada masa gereja mula-mula. Nah, Smyrna telah mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, sudah pernah dihancurkan, tapi dibangkitkan kembali. Kebangkitan historis Smyrna mungkin relevan dalam konteksnya. Saat ini Smyrna merupakan kota yang dihuni, sekarang disebut Izmir. Jadi, kota Smyrna ini hari ini bernama Izmir dan di wilayah Turki modern saat ini. Jadi, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang telah mati dan yang telah bangkit kembali, mempunyai hubungan konteks tentang nama Smyrna yang berarti mur, dan juga konteks bahwa kota ini pernah dihancurkan, dijarah oleh bandit, dan kemudian pada masa Alexander Agung, kota ini dibangun kembali. Jadi mengingatkan pembacanya bahwa mati bisa bangkit kembali. Oke? Nah, kita baca yang depan, yang bagian kedua tadi. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebutnya diri Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ingat ya, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dalam surat kepada Smyrna, imam besar surgawi kita, yaitu Yesus Kristus, disebut orang yang mati dan hidup kembali. Setelah mendengar kata-kata ini, penduduk Smyrna setempat mungkin secara alami membuat koneksi dengan sejarah kota mereka sendiri yang telah pernah mati dan hidup kembali. Hubungan ini mungkin membantu menggarisbawahi kata-kata Yesus mengikuti. Saya tahu penganiayaan dan kemiskinan yang Anda alami. Yesus meyakinkan komunitas ini bahwa ia tahu apa yang sedang mereka alami. Mereka disebut miskin dan dapat berempati dengan penderitaan mereka, kesulitan keuangan mereka, dan masalah lain-lainnya mereka. Nanti di rumah baca sendiri Ibrani 4-15. Orang-orang percaya di Smyrna tampaknya miskin dan tertindas. Meskipun mereka hidup di masyarakat yang kaya. Nggak seperti di Laodikia, di mana dia punya gereja kompromi dengan dunia. Maka Tuhan Yesus berkata, Anda bilang Anda kaya, tapi sebenarnya Anda miskin. Anda bilang Anda berpakaian bagus, tapi sebetulnya kalian adalah telanjang. Anda mempunyai kehebatan pusat pengobatan mata yang terbesar saat itu, tapi Anda sebenarnya buta.
Berbeda dengan Simirna, Yesus berkata bahwa saya tahu engkau mengalami kesulitan ekonomi, mengalami penganiayaan, isolasi, karena kalian tidak mau kompromi dengan dunia. Tapi Yesus kasih tahu dia, menghibur mereka, bahwa kenyataannya mereka kaya. Pesan paradoks semacam ini sering muncul di Wahyu, yaitu segala sesuatu tidak seperti kelihatannya. Anda bisa bilang orang itu diberkati loh. Belum tentu. Dalam hal apa? Dalam hal ini Yesus bilang, Anda kelihatan miskin. Kalau dalam gereja-gereja miskin, wah Anda tidak diberkati, Anda pasti salah sesuatu. Tapi Yesus berkata, engkau kaya. Oke? Nah, fitnah adalah tindakan sengaja berbicara kepalsuan, memfitnah karakter seseorang dan merusak reputasi mereka. Jadi di sini siapa yang terlibat dalam kegiatan jahat ini di dalam Wahyu terhadap orang Simirna? Ternyata gereja-gereja Kristen di Simirna menderita di tangan orang-orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi secara keliru menganggap diri mereka sebagai umat Allah. Sebenarnya mereka adalah jemaah iblis, atau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, sinagoge no satanos, sinagog setan. Orang-orang Yahudi telah dipilih di masa lalu, tetapi sekarang orang-orang Kristen telah menggantikan mereka sebagai umat Allah yang baru. Jadi kalau kita link kepada tulisan Paulus pada Roma 2 ayat 29, dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati yang benar-benar diterima adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, bukan dari luarnya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Hatinya yang benar yang diterima secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Orang Yahudi di sana ada yang merasa mereka udah umat Allah, tetapi mereka tidak melakukan segala sesuatu yang seperti umat Allah. Yesus bilang mereka adalah jemaah palsu. Seperti mereka adalah jemaah iblis. Makanya di sini pakai kata sinagog. Seperti gereja sekarang lah. Banyak gereja merasa dan menganggap dirinya adalah umat Allah. Tapi sebenarnya mereka bukan. Mereka adalah gereja setan. Jemaah iblis. Jadi tidak nampak dari fitur-fitur kegerejaannya. Tetapi yang penting dalam hati mereka. Sunat mereka ada dalam secara rohani. Itu orang-orang yang benar-benar lahir baru. Yaitu pengikut Yesus adalah setia. Dan pujian datangnya bukan dari manusia. Wah, gereja kamu diberkati loh. Ada berapa ribu orang. Bukan. Tetapi dari Allah. Dan Allah, Yesus mengatakan bahwa sunat orang Yahudi sejati adalah orang yang tidak nampak. Bukan nampak dari keyahudiannya. Tetapi adalah yang sunatnya adalah bukan sunat dari lahiriah, tetapi sunat batiniah. Hatinya yang sudah disunat. Oke? Jadi, jelas jadi, aku tahu kesusahanmu dan kemiskiranmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi mereka bukan orang Yahudi. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi sepertinya orang-orang di Simirna ini, karena kebenarannya mereka ditindas sama orang-orang Yahudi saat itu. Yesus bilang, tenang, saya kasih kamu penghiburan. Mereka itu bukan umat Allah. Mereka mungkin pakai nama-nama Allah untuk menghakimi mereka. Kamu tetap aja setia. Tetap saja itu. Kamu jangan takut orang bilang kemiskinanmu bukan berkat lah, apa segala macam. Aku berkata kepadamu bahwa engkau sebenarnya kaya. Nah, coba kita bandingkan sama gereja sekarang. Oke? Nah, kita lanjutkan. Gereja Simirna adalah gereja yang sangat setia, dan uskup mereka adalah Polikarpus. Pernah dengar Polikarpus? Saya pernah sharing di grup bahwa dia itu mati dibakar. Saya ulangin lagi aja, ini saya ambil dari tulisan saya sendiri.
Polikarpus adalah murid pribadi Rasul Yohanes. Sebagai seorang laki-laki tua, dia adalah uskup gereja di Smyrna di Asia Kecil, sekarang Turki. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pecah di sana, dan orang-orang percaya menjadi makanan hidup dengan binatang buas di arena. Pemerintah Romawi akhirnya mencari pemimpin Kristen mereka, yaitu Polikarpus. Maka pihak berwenang mengirim satu regu pencari untuk mencarinya. Mereka bahkan menyiksa dua bocah budak untuk mengungkapkan di mana Polikarpus disembunyikan. Hari Jumat sore, Polikarpus sedang beristirahat di lantai atas sebuah rumah perdesaan. Mereka masuk seperti pagar betis, bersenjata lengkap seolah-olah mereka menangkap seorang penjahat berbahaya. Teman-teman Polikarpus ingin dia menyelinap keluar, tetapi dia menolak, mengatakan, kehendak Tuhan sudah terjadi. Orang-orang Kristen di Smyrna mengajarkan bahwa orang percaya tidak membuat diri mereka tersedia untuk mati martir konyol, tetapi dia tidak boleh menghindarinya ketika tidak ada pilihan lagi. Saudara, bayangkan bagaimana rasanya bagi orang-orang Kristen di Smyrna ketika mereka menyaksikan pendeta mereka yang sudah tua dan tersayang, Polikarpus, terbakar sampai mati di depan umum. Hanya karena ia seorang Kristen. Sebelum dibakar hidup-hidup, para prajurit memberikan kesempatan kepada Polikarpus untuk menyangkal Yesus dan menyembah Kaisar. Tetapi respon Polikarpus yang sudah berusia 86 tahun adalah sebagai berikut. 86 tahun saya telah melayani dia, Yesus. Dan dia tidak melakukan kesalahan kepada saya. Bagaimana saya bisa menghujat raja dan juru selamat saya? Luar biasa sekali kan? Nah, apa hubungannya martirdom dari Polikarpus dengan sinagog of Satan? Yang pertama yang menangkap dia adalah orang Romawi. Ya kan? Tapi kenapa di dalam surat Wahyu kepada gereja Smyrna dikatakan bahwa fitnah mereka dari orang Yahudi? Koneksinya di sini, saudara. Beberapa laporan tentang kematian Polikarpus mengklaim bahwa orang-orang Yahudi di Smyrna memainkan peran utama dalam menghasut pihak berwenang, yaitu orang Romawi, melawan Polikarpus. Mereka ngiri sama gereja di Smyrna. Udah miskin pun masih diirin apa? Karena apa? Kebenaran yang mereka miliki. Akhirnya mereka menghasut pemerintah Romawi untuk melawan Polikarpus dan akibatnya membantu pembunuhan yang dibakar hidup-hidup di tiang pembunuhan itu. Kisah-kisah ini menggemakan juga ya hal yang terjadi pada zaman dulu di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menghasut Pilatus untuk membunuh Kristus. Segala sesuatu yang telah terjadi lagi. Kisah-kisah ini menggemakan gagasan Kristen tentang bagaimana orang Yahudi membunuh Kristus dan membantu menciptakan fitnah untuk merencanakan kemartiran Kristus. Sama kan? Inilah yang dimaksud persekutuan dalam penderitaan Kristus. Kita akan sama seperti Kristus. Dalam hubungannya dengan kisah-kisah kematian Polikarpus atas dorongan orang Yahudi di Smyrna, sinagog setan mengaitkan orang-orang Yahudi dan sinagog dengan setanisme. Namun, sinagog dalam terjemahan ini tidak akurat, karena sinagoga itu bukan arti dari gereja. Sinagoga itu artinya perkumpulan. Jadi kalau misalnya ada orang ngumpul nonton sepak bola, itu namanya juga sinagog. Itu kata aslinya. Dan salah dipakai sekarang, jadi orang pikir sinagog itu adalah tempat beribadah orang Yahudi. Kita juga salah. Tidak semua orang Yahudi salah, tetapi orang Yahudi yang sombong, yang ngiri, yang menganggap orang-orang benar itu menjadi suatu batu sandungan mereka nanti untuk melancarkan keinginan nafsu daging mereka. Mereka ingin melenyapkan itu. Ya sama seperti gereja sekarang juga. Benar? Nah, inilah yang disebut fitnah terhadap Smyrna yang dari orang Yahudi yang sebenarnya takut kepada mereka. Dan mereka karena tidak mau kompromi dengan dunia, mereka tetap miskin. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia kaya. Nah, kita masuk ke bagian 2. Wahyu 2 ayat 10-11. Jangan, ini juga suatu pesan untuk kita semua. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita, saudara-saudara. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, saya akan jelaskan ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, saudara-saudaraku.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Dan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Di sini ada dua hal yang akan diterima, yang dihadiahkan kepada orang-orang yang setia. Yang pertama adalah orang-orang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang setia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Nah, saya akan jelaskan kedua hal ini sebelum selesai. Hal yang pertama adalah 10 hari. Kesusahan selama 10 hari. Apa artinya? Pernyataan ini menyiratkan bahwa kekuatan setan, ya iblis atau setan telah berada di belakang penganiayaan dan penistaan atau fitnah yang telah dialami oleh para pengikut Yahudi dan non-Yahudi di Smyrna. Dan harus bertahan dalam waktu dekat. Seperti yang disajikan di seluruh kitab Wahyu, setan dan pasukan afiliasinya sedang perang melawan Allah Israel dan para pengikutnya. Dalam Alkitab Ibrani, angka 10 ini saya salah tulis, angka 10 berarti berhubungan dengan ketertiban, otoritas, penguasaan, pemerintahan. Jadi kalau nanti kita baca kitab Wahyu di belakang ada binatang yang mempunyai 10 tanduk, berarti adalah binatang yang mempunyai otoritas. Binatang yang mempunyai kekuatan. Oke? 10 di angka Ibrani artinya adalah otoritas. Jadi 10 hari dapat mewakili periode waktu yang mungkin diperpanjang, mereka disiksa, ya, dari perjuangan untuk otoritas antara sistem dunia yang berlaku. Mereka dihantam agar mereka ikut sama setan. Perjuangan untuk otoritas antara sistem dunia yang berlaku dan perang antara kerajaan Israel. Jadi sebenarnya belakangnya adalah pertempuran dua kerajaan. Kita adalah pengikut Tuhan, kita udah pasti menang, tapi kita beriman nggak bahwa kita sebenarnya udah menang gitu. Karena oleh kematian dan kebangkitan Kristus kembali lagi ke pengenalan Kristus pada dia bahwa ia yang telah mati dan hidup kembali. Bahwa orang-orang yang percaya kepadanya walaupun nanti mati akan hidup kembali. Dan ini connect kepada bagian terakhir, mahkota kehidupan. Sekali lagi dan sangat pas dalam konteks ini, teks ini menyajikan efek yang tajam antara kesetiaan dan kenyataan. Orang-orang yang setia sampai mati, yang tidak kompromi dengan dunia, yang walaupun difitnah, dia bertahan, akan menerima mahkota kehidupan. Siapa yang nggak mau mahkota kehidupan? Ini mulia sekali, saudara-saudara. Menariknya, kemartiran pertama seorang pengikut Kristus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 7 yang bernama Stefanus. Tahu kan? Mereka dirajam, dia dirajam, mati. Masih ada 10 menit, ya, nggak apa-apa. Stefanus yang dirajam mati, itu dalam bahasa Yunani, kata Stefanos artinya mahkota. Oke? Ngerti kan ya? Jadi sebagaimana dijelaskan di bagian lain di surat ini, kematian kedua mengacu pada hukuman kekal. Jadi, kepada jemaat di Smyrna, Yesus yang memperkenalkan dirinya, ia telah mati dan bangkit, memberikan penghiburan kepada mereka, bahwa engkau jangan takut, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penganiayaan yang terjadi kepadamu, namun aku katakan bahwa engkau kaya. Tidak seperti yang ada di Laodikia. Kamu berkata engkau kaya, kamu berkata aku memiliki pakaian yang bagus, engkau berkata bahwa aku memiliki pusat pengobatan mata yang terhebat di dunia, namun sesungguhnya aku mengatakan bahwa engkau miskin, melarat, malang, telanjang, dan buta. Terbalik sini. Jadi keadaan kenyataan itu tidak seperti apa yang dilihat manusia. Kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Dan bagaimana kita melihat dari sudut pandang Allah? Ya, dengan belajar firman Tuhan. Jadi sekarang kita tahu, nggak semua orang yang bilang, wah kamu kalau pendeta yang diberkati harus punya mobil, harus punya rumah. Akhirnya dia orang,
kredit sana sini malah nggak bisa bayar, bikin malu aja. Banyak kejadian kayak begitu. Pokoknya porsi kamu kerjakan saja. Jangan kompromi dengan dunia. Maka apapun yang kau alami dunia, walaupun engkau miskin, melarat, engkau tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan mengatakan engkau kaya. Dan engkau bertahan sampai akhir, maka Dia akan memberikan engkau mahkota kehidupan, dan engkau tidak akan menderita dalam kematian kedua. Luar biasa sekali ini surat. Jadi memberikan penghiburan kepada kita yang benar-benar sayang sama Tuhan Yesus dan tidak terpengaruh oleh bujukan iblis. Tidak terpengaruh kepada keadaan gereja sekarang. Dan ditambah lagi kita mengerti pandangan surgawi seperti apa. Amin. Demikian sharing saya. Kita masih ada waktu, kita bisa ramah-tamah. Saya stop share dulu. Oke.